Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati. Tema renungan kita hari ini ialah dibelenggu tetapi tidak terbelenggu. Bagian firman Tuhan yang mendasari renungan kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 28 ayat 23 sampai dengan ayat 31, dengan pusat perenungannya diambil dari ayat yang ke-30 dan 31 yang berkata demikian. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, apa artinya dibelenggu atau terbelenggu? Dibelenggu atau terbelenggu adalah sebuah kondisi di mana seseorang tidak dapat melakukan aktivitas atau kegiatan atau menjalani kehidupan dengan baik dan mengembangkan diri sepenuhnya karena berbagai hal yang menghambat dirinya. Faktor penghambat pengembangan diri seseorang bisa berasal dari luar dirinya, tetapi hambatan terbesar dan terberat justru berasal dari dalam dirinya. Hambatan dalam diri kita sendiri bisa berupa keterbatasan fisik, tetapi yang paling utama adalah hambatan yang bersumber dari masalah mental dan spiritual. Mengapa, saudara sekalian? Karena dalam realitas hidup ini ada orang yang secara fisik mempunyai keterbatasan, tetapi mempunyai semangat hidup yang kuat dan mampu melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Ia tidak terbelenggu oleh keterbatasan yang ada dalam dirinya, bahkan ia menginspirasi kehidupan banyak orang. Sebaliknya, ada orang yang secara fisik tidak masalah, tetapi justru hidupnya terbelenggu karena adanya hambatan dari dalam dirinya yang berupa cara pandang hidupnya dan penyerahan dirinya kepada Tuhan yang tidak tepat. Maka orang itu dapat saja kehilangan gairah hidup, cepat menyerah, putus asa, dan sebagainya. Sekian ada orang yang secara ekonomi tidak berlebih dan bahkan kekurangan, tetapi dapat bekerja dengan jujur dan dapat dipercaya. Sebaliknya, sekalian, ada orang yang dikatakan secara ekonomi baik, bahkan berlebih, tetapi bekerja dengan tidak benar, melakukan korupsi dan menyalahgunakan kepercayaan. Dengan demikian, sekalian, cara pandang kita terhadap diri sendiri dan terhadap kehidupan menjadi sangat penting dan menentukan langkah kita ke depan dalam kehidupan kita dan kualitas kehidupan yang akan kita jalani. Saudara sekalian, Paulus walaupun secara fisik terbelenggu dalam penjara di kota Roma, tetapi hidup dan kehidupannya dia tidak terbelenggu. Secara fisik, Paulus terbelenggu, tetapi hati, pikiran, semangat hidup, semangat pelayanannya, semangat kasihnya kepada Tuhan dan sesama tetap hidup, tetap kuat. Dan pertumbuhan spiritualitasnya tidak terbelenggu. Ia tetap menemukan kegembiraan dalam hidupnya. Ia tetap memberitakan Injil dengan penuh sukacita. Dalam ayat yang ke-30 dan 31 dikatakan bahwa Paulus tanpa merasa ada hambatan menerima setiap orang yang datang kepadanya dan ingin mendengar tentang Injil Yesus melalui dirinya. Ia tidak merasa ada beban walaupun ia berada dalam penjara. Walaupun terbelenggu secara fisik dalam penjara, tetapi kehidupan Paulus tidak terbelenggu. Walaupun terbatas geraknya, tetapi ia tidak merasa terbatas untuk bersaksi. Semangat dan cara pandang yang seperti inilah yang membuat Paulus berhasil dalam menjalani kehidupannya dan juga pelayanannya. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita, saya dan saudara? Apakah kita akan membiarkan hidup dan kehidupan kita terbelenggu oleh keterbatasan fisik kita? Apakah kita akan membiarkan hidup kita terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan? Terbelenggu oleh kegagalan? Terbelenggu oleh banyak hal yang menghambat pengembangan kualitas diri dan pertumbuhan iman kita? Ataukah saudara sekalian, kita akan terus maju? Semua pengalaman hidup yang sudah kita jalani, kita jadikan pelajaran agar kita semakin baik, semakin matang, dan semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak, semakin kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, jangan biarkan diri kita terbelenggu. Mari kita bangkit dan terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan beserta saudara. Amin.